Shalom, ada sukacita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema tahun 2021 adalah tahun hidup dengan iman positif. Hidup dengan iman positif. Dan subtema hari ini, belajar dari Daud. Belajar dari Daud. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jika kita berbicara tentang Daud, banyak sekali hal yang dapat kita pelajari dari pribadi Daud. Dan tidak mungkin saya dapat menyampaikannya hanya dalam satu kali khotbah saja. Tetapi saat ini, kita akan belajar satu hal yang sangat penting dan luar biasa dari pribadi Daud. Yaitu saat setelah Allah memilihnya menjadi Raja Israel. Mari kita baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1, 7, 12, dan 13. 1 Samuel 16 ayat 1, 7, 12, dan 13. Saya akan bacakan untuk saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, awal kisah Daud sangat berbeda dengan Saul. Saul dicatat sebagai pemuda berwajah paling ganteng dan bertubuh paling tinggi di Israel. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Bahkan ayahnya sendiri pun berpikir ia tidak cukup layak untuk menjadi raja. Ia dipandang terlalu muda. Apalagi kalau dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Ia sama sekali tidak mempunyai penampilan yang meyakinkan untuk menjadi seorang raja. Begitupun dengan Samuel. Ia sendiri pun salah dalam menilai. Ia terkesan pada pandangan pertama ketika melihat Eliab, kakak tertua Daud. Tetapi Tuhan langsung menegurnya bahwa kriteria yang Tuhan pakai bukanlah kriteria yang dipakai manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, mengapa Allah memilih Daud? Jawabannya, karena Allah tahu bahwa hati Daud terpaut kepada Allah, dan ia sungguh-sungguh mendambakan Allah. Hal itu digambarkannya dalam mazmur-mazmurnya. Inilah yang menjadi alasan utama Allah memilih Daud sebagai Raja Israel. Yaitu hati Daud yang selalu melekat dan mendambakan Allah dalam hidupnya. Dan ketika Samuel mengurapi Daud, roh Allah turun atas Daud. Dan hal ini adalah karena karunia yang dianugerahkan kepada orang yang dikuduskan Allah. Daud yang diurapi Tuhan melalui Samuel adalah pemimpin yang diurapi. Pernyataan Alkitab sangat jelas, berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Dan pada saat yang sama, Roh Tuhan undur daripada Saul. Memang pada masa Perjanjian Lama, Roh Kudus belum dicurahkan dalam hati orang percaya secara permanen. Roh Tuhan dicurahkan kepada orang-orang yang Tuhan pilih untuk melakukan tugas tertentu. Dan mereka yang tidak taat kepada Tuhan akan mengalami nasib yang sama seperti Saul, ditolak Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita andalkan pimpinan Roh Kudus. Terlebih, Roh Kudus saat ini sudah dicurahkan secara permanen di setiap hati orang-orang percaya. Dan mintalah selalu hikmat Allah dalam hidup kita, agar dengan cerdik dan tulus kita dapat menjadi berkat bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Lebih jauh lagi, saudara, kita akan memperhatikan dan mempelajari pribadi Daud. Bagaimana hatinya Daud sehingga ia berkenan di hadapan Allah. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 20. 1 Samuel 17 ayat 17 sampai dengan 20. Saya akan bacakan untuk saudara. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah, apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Saudara, Daud memiliki hati yang luar biasa di hadapan Allah. Ia seorang yang rendah hati dan baik hati. Coba bayangkan sejenak. Ketika bangsa Israel maju berperang dengan orang Filistin, Isai, ayahnya Daud, berkata, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, bla 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 bla, dan seterusnya. Kalau saudara sebagai Daud, saat itu saudara akan menjawab seperti ini. Ayah, saya ini raja loh. Ayah kan menyaksikan sendiri ketika saya diurapi Nabi Samuel atas perintah Tuhan untuk menjadi raja. Masa saya disuruh-suruh seperti ini? Nganter makanan lagi. Gengsi dong, ayah. Apa kata dunia? Mungkin saudara akan berkata seperti itu. Tetapi Daud berbeda dengan saudara dan saya. Hal itulah yang membuat ia berkenan di hadapan Allah. Karena Daud seorang yang rendah hati dan memiliki sikap hati yang baik. Nah, saudara, kita akan belajar beberapa sikap Daud yang dapat untuk kita teladani. Pertama, Daud tidak menunda pekerjaan. Daud tidak menunda pekerjaan. Saudara, ayat yang kita baca mengatakan, setelah Isai ayah Daud memberi perintah kepadanya, maka Daud bangun pagi-pagi. Kalimat bangun pagi-pagi ini menunjukkan bahwa Daud seorang yang tidak menunda pekerjaan yang harus dia kerjakan. Inilah sikap pertama yang harus kita teladani dari Daud.
Daud dapat membedakan pekerjaan mana yang harus dia dahulukan. Ketika ia mendapat perintah dari Isai ayahnya, Daud mengerti bahwa itu adalah pekerjaan yang merupakan prioritas yang harus diutamakan. Maka ia pun langsung mengerjakannya. Ia tidak menunda pekerjaan yang harus dikerjakannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita sering menunda pekerjaan yang harus kita kerjakan? Apa sebenarnya yang membuat seseorang menunda pekerjaan? Menunda pekerjaan memang sebuah kebiasaan yang sangat buruk. Selain membuat banyak pekerjaan menjadi terbengkalai, menunda pekerjaan juga bisa merugikan orang lain. Perhatikan baik-baik saudara. Mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini sering saudara lakukan sehingga menunda pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Pertama, meremehkan pekerjaan. Salah satu hal yang sering membuat kita menunda pekerjaan adalah karena kita meremehkan pekerjaan. Akibatnya terjadi kesalahan. Kita melihat suatu pekerjaan kecil sebagai pekerjaan berat, atau sebaliknya, melihat pekerjaan berat sebagai pekerjaan yang kecil. Dan karena kita sering salah berpikir seperti itu, kita pun akan berkata, pekerjaan itu masih seminggu lagi dibutuhkan, buat apa buru-buru? Masih 3 hari lagi. Masih bisa besok dikerjakan. Saudara, akibat kita menunda-nunda seperti ini, akhirnya kita tidak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan. Jadi, hal yang seharusnya kita kerjakan agar kita tidak menunda pekerjaan, buatlah prioritas atas pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan. Daud tahu pekerjaan yang diperintahkan ayahnya adalah merupakan pekerjaan yang menjadi prioritas utama, maka dia segera melakukannya. Daud tidak menunda pekerjaannya yang harus dia kerjakan, karena dia tahu mana yang prioritas dalam hidupnya. Berikutnya, kebiasaan buruk yang sering dilakukan, selain meremehkan pekerjaan, yaitu perasaan takut gagal dan malas. Kadang sebelum kita memulai pekerjaan, kita sudah lebih dulu merasa takut gagal. Akibatnya kita jadi malas untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi ingat saudara, teladan pertama dari Daud, ia tidak menunda pekerjaan yang harus dia kerjakan. Teladan kedua dari Daud, Daud seorang yang bertanggung jawab. Daud seorang yang bertanggung jawab. Ayat yang kita baca mengatakan ditinggalkannya kambing dombanya kepada seorang penjaga. Saudara, sebelum Daud mengerjakan perintah yang diperintahkan Isai ayahnya, Daud lebih dulu memilih seseorang untuk menggantikan dia yang dapat mengerjakan pekerjaan yang harus dia tinggalkan untuk sementara waktu. Karena dia akan mengerjakan pekerjaan yang lebih penting. Daud seorang yang penuh tanggung jawab. Ia tidak mengabaikan pekerjaan yang satu karena mengerjakan pekerjaan yang lain. Terbukti ia menitipkan pekerjaan itu kepada orang lain yang juga bisa mengerjakan pekerjaannya, sementara dia mengerjakan pekerjaan lain yang lebih penting. Sekalipun, perhatikan saudara, pekerjaan yang dia tinggalkannya itu hanyalah pekerjaan yang sederhana, yaitu menggembalakan kambing domba ayahnya yang jumlahnya hanya 2 atau 3 ekor saja. Tetapi Daud tahu bahwa pekerjaan itu, sekalipun hanya pekerjaan sederhana saja, itu adalah tanggung jawabnya. Teladan yang ketiga, Daud seorang yang rendah hati. Daud seorang yang rendah hati.
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hal yang berikut ini adalah poin yang luar biasa untuk kita teladani, yaitu kerendahan hati Daud. Ketika Isai ayahnya berkata, ambillah berti gandum seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Dan firman Tuhan berkata, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya kepada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Kalimat lalu mengangkat muatan dan pergi, ini tindakan yang menunjukkan kerendahan hati Daud. Bayangkan seorang yang telah diurapi menjadi raja, mengangkat muatan atau karung berisi makanan dan pergi memikulnya. Ayat-ayat yang kita baca, saudara, mencatat bangsa Israel sedang berperang dengan orang Filistin di lembah Tarbantin. Tentu lembah ini tidak dekat dari rumah Daud. Tetapi Daud dengan kerendahan hati mau mengangkat makanan untuk kakak-kakaknya. Padahal dia tahu kakak-kakaknya juga hadir saat dia diurapi sebagai raja. Tetapi ia tetap melakukannya karena memang Daud adalah seorang yang rendah hati. Haleluya. Teladan keempat yang terakhir, Daud taat kepada otoritas. Daud taat kepada otoritas. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya kepada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang dikatakan Isai kepadanya. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Kalimat ini memberitahu bahwa Daud tunduk terhadap otoritas dalam hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga tunduk terhadap otoritas dalam hidupmu? Apa itu otoritas? Sebelum saya menjawabnya, saudara perhatikan. Kecenderungan banyak orang adalah tidak mau bergantung dan tidak mau bertanggung jawab kepada siapapun. Dengan demikian, ia merasa bebas berbuat sekehendaknya tanpa pengawasan. Inilah awal dari kekacauan dan bencana. Allah telah menetapkan seseorang atau beberapa orang di atas kita untuk kebaikan kita. Mereka seperti payung yang melindungi kita. Payung-payung tersebut adalah otoritas yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupan kita. Payung otoritas itu bisa merupakan bentuk hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, pemerintah dan masyarakat, atasan dan bawahan, para pemimpin rohani dan jemaat, dan tentunya otoritas tertinggi bagi kita orang percaya adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Jadi apakah otoritas itu? Otoritas adalah wewenang, hak atau kuasa untuk mewajibkan kepatuhan. Dari segi iman Kristen, Allah di dalam Yesus Kristus mempunyai hak, kedaulatan, dan kuasa tertinggi untuk menuntut kepatuhan dari kita orang-orang percaya. Kita harus tunduk dan taat kepada otoritas. Tunduk artinya menerima dan menghormati otoritas. Taat artinya melakukan perintah otoritas kita. Daud tunduk terhadap otoritasnya, yaitu ayahnya. Ia tunduk dan taat melakukan perintah ayahnya. Daud adalah teladan dari seorang yang tunduk terhadap otoritas. Haleluya. Sikap-sikap Daud seperti inilah yang membuat Allah memilih dia menjadi Raja Israel. Jadi kesimpulannya saudara, saat ini
Kita sudah belajar dari Daud. Biarlah dengan semakin kita mendekatkan diri dan bergaul intim dengan Tuhan Yesus, maka kita juga akan dimampukan untuk memiliki sikap hati yang baik seperti Daud. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali firman Tuhan sudah hamba sampaikan, dan kami percaya Allah Roh Kudus menjelaskan lebih dalam lagi, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar dari pribadi Daud yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau mengurapi kami juga, meteraikan firman-Mu dalam hati kami yang paling dalam. Roh Kudus bimbing kami, supaya kami semakin hari, semakin melekat kepadamu, dan semakin menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah memberkati kami semua, jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati dengan limpahnya dalam nama Yesus. Dan kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pemulihan-pemulihan yang terjadi. Buat pertolongan Tuhan atas pemerintah, atas aparat, atas rakyat Indonesia. Sehingga semakin hari kami percaya akan terjadi pemulihan. Ada kesejahteraan di negeri kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.